Dunia semakin mendekati batas paling berbahaya dalam sejarah modern. Aku tidak asal bicara. Selain gejolak di Timur Tengah, Eropa juga tidak kalah panasnya. Meski sudah ada peringatan keras dari Rusia, NATO tetap nekat mengirim bantuan militer senilai 50 miliar dolar ke Ukraina. Rusia menuduh NATO sengaja memperpanjang konflik. NATO balik menuding Rusia menghancurkan peluang perdamaian. Kalau satu peluru saja salah lepas, perang terbesar sejak Perang Dunia Kedua bisa pecah kapan saja di sini. Nah sekarang, jika ini terjadi, siapa yang lebih siap? Rusia atau NATO? Dan ternyata situasinya jauh lebih serius daripada yang terlihat di permukaan. Aku akan jelaskan. Di bulan Juli lalu, NATO bikin langkah berani dengan memicu amarah Rusia. Jenderal Chris Donahu, Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Eropa dan Afrika, mengancam kalau NATO bisa merebut Kaliningrad, benteng militer Rusia hanya dalam hitungan jam. Tapi bukannya takut, Rusia justru balik menggertak. Andrei Kolesnik, anggota parlemen Rusia, memberi peringatan keras. Serangan sekecil apapun ke wilayah Rusia akan dibalas dengan nuklir. Dan kita tahu kalau Rusia menggertak, ini bukan gertakan kosong. Rudal-rudal Rusia sudah siap. Di Belarus, Rusia menempatkan puluhan senjata nuklir taktis, termasuk rudal balistik generasi terbaru. Lebih jauh lagi, Rusia dan Belarus sepakat menggelar latihan militer gabungan untuk pertama kalinya sejak invasi ke Ukraina. Bukan latihan taktik biasa, tapi latihan senjata nuklir dan rudal hypersonic. Sinyal ini jelas, Rusia siap. Tapi NATO tidak diam. Langkah pertama mereka merespon dengan langkah masif. 5% dari PDB anggota NATO dialokasikan untuk pertahanan dengan target dana mencapai 13,4 triliun dolar. Uang yang bisa membeli semua senjata mematikan di dunia. Sebagai sinyal kekuatan, 1.600 tentara gabungan NATO melakukan latihan operasi khusus di Finlandia, melibatkan serangan darat, udara, dan laut tepat di perbatasan Rusia. Ingat, tepat di perbatasan Rusia. Sinyal perangnya juga sudah kuat. Pemerintah Uni Eropa bahkan mengimbau warganya untuk menimbun makanan, air, dan kebutuhan pokok. Resminya untuk kesiapsiagaan bencana. Tapi semua tahu, ini juga persiapan kalau perang besar benar-benar meledak. Sekarang kita lanjut pertanyaan di awal tadi. Di tengah saling gertak ini, siapa sebenarnya yang lebih siap? Kalau kita bicara soal angka, NATO jelas terlihat seperti raksasa dibandingkan Rusia. Secara ada 32 negara yang tergabung di dalam NATO. Dari sisi personil militer, NATO ini memegang keunggulan telak. Gabungan pasukan negara-negara NATO mencapai 8,6 juta personil aktif dan cadangan. Bandingkan dengan Rusia yang total kekuatannya cuma sekitar 3,5 juta. Artinya, dari jumlah manusia yang siap bertempur, NATO hampir 2 kali lipat lebih besar. Lalu dari sisi pendanaan, kita sudah singgung tadi, jauh lebih ekstrim lagi. Gabungan negara-negara NATO menghabiskan lebih dari setengah total anggaran militer dunia. Dengan kekuatan finansial sebesar ini, NATO bisa membeli hampir semua teknologi perang tercanggih yang ada sekarang ini. Perbandingan alutsista juga mencolok. Tank, Rusia punya sekitar 5.750 unit. Sementara NATO mengerahkan 11.495 unit. Pesawat tempur dan armada udara, NATO menguasai langit dengan 23.377 pesawat militer. Sedangkan Rusia cuma punya 4.957 unit. Kapal perang, NATO punya 1.143 kapal militer, sementara Rusia cuma 339. Dengan angka-angka ini, terlihat kalau hampir semua kategori perang konvensional, NATO unggul jauh. Apalagi kalau kita bicara soal kekuatan Amerika Serikat yang jadi tulang punggung utama NATO dengan kapal induk super canggih, jet tempur generasi kelima, dan jaringan satelit militer yang masif. Tapi di balik semua keunggulan ini, Rusia punya kartu truf yang bikin NATO tidak bisa sembarangan bergerak. Sistem pertahanan udara dan persenjataan nuklir. Rusia dikenal punya salah satu sistem pertahanan udara berbasis darat yang paling mematikan di dunia, seperti S-400 dan S-500 yang dirancang untuk menembak jatuh pesawat tempur dan rudal jarak jauh dengan akurasi tinggi.
Dan jangan lupakan arsenal nuklir Rusia dengan ribuan hulu ledak aktif yang sebagian ditempatkan di Belarus dan Kaliningrad. Inilah alasan kenapa meski kalah di senjata konvensional, NATO tetap berhati-hati. Tapi Rusia juga tidak sendirian. Ada aliansi-aliansi bayangan yang diam-diam mulai terbentuk. Korea Utara misalnya, sudah menandatangani fakta pertahanan bersama dengan Rusia. Intinya jelas, kalau salah satu diserang, yang lain wajib membantu, mirip dengan pasal 5 NATO. Dan kalau kita ingat kapasitas artileri dan misil Korea Utara, ini jelas bukan sekadar gertakan politik. Lalu ada Cina, hubungan militer teknis Rusia dan Cina terus menguat. Latihan gabungan, transfer teknologi, dan koordinasi pertahanan udara mereka meningkat signifikan. Kalau suatu hari Cina memutuskan untuk ikut terlibat dalam fakta pertahanan semacam ini, keseimbangan kekuatan global bisa berubah total. Jadi, meski NATO terlihat perkasa di atas kertas, jangan pernah remehkan kekuatan gabungan dari Rusia dan sekutunya. Karena yang terlihat di angka bisa sangat berbeda dengan yang terjadi di medan perang. Dan yang juga tidak kalah penting, aku akan kuliti kelemahan-kelemahan NATO yang jarang dibicarakan orang. Nah, di balik citra sebagai kekuatan militer terbesar di dunia, NATO ini sebenarnya adalah aliansi yang rapuh. Kenapa? Karena ketergantungan yang sangat besar pada Amerika Serikat. Hampir semua kemampuan vital NATO, mulai dari intelijen, pengawasan, pengintaian, komando dan kendali strategis, operasi luar angkasa sampai serangan presisi jarak jauh, sebagian besar dikendalikan oleh Amerika Serikat. Masalahnya, ketika kebijakan Amerika mendekat ke Rusia dan sedikit menjauh dari Eropa, banyak negara anggota NATO yang mulai ketar-ketir. Perpecahan visi mulai terlihat. Belum lagi masalah proses pengambilan keputusan. NATO mewajibkan konsensus penuh dari 32 negara anggota. Dan ini membuat satu kesepakatan kecil saja bisa menghentikan seluruh rencana operasi. Contohnya, Hungaria dan Slovakia sendiri sering berada di posisi yang bertolak belakang dengan mayoritas anggota NATO, terutama soal kebijakan terhadap Rusia. Bahkan, Spanyol terang-terangan menolak usulan kenaikan anggaran pertahanan NATO sebesar 5%. Artinya, meskipun NATO ini terlihat solid dari luar, di dalamnya itu masih ada banyak retakan kepentingan yang bisa dimanfaatkan Rusia untuk melemahkan aliansi ini dari dalam. Tapi kalau konflik Rusia dan NATO pecah, maka akan ada 3 skenario perang yang paling mungkin terjadi dan masing-masing membawa resiko yang berbeda. Di tahap awal, perang kemungkinan dimulai dengan serangan konvensional. NATO memanfaatkan keunggulan jumlah pasukannya, jet tempurnya, dan kapal perangnya. Sementara Rusia mengandalkan artileri, rudal hypersonic, dan sistem pertahanan udaranya. Pertempuran besar akan pecah di kawasan Baltik, Polandia, dan Laut Hitam. Tapi ini cuma berlangsung singkat, karena skala konflik bisa cepat meningkat. Kalau NATO mulai menembus pertahanan Rusia, Moskow bisa mengaktifkan doktrin escalate to de-escalate, sebuah strategi menakutkan di mana Rusia meluncurkan senjata nuklir taktis dengan daya ledak terbatas untuk memaksa NATO mundur. NATO sendiri punya strategi penangkal nuklir, punya sekitar 100 hulu ledak nuklir Amerika yang disimpan di 5 negara NATO beserta fasilitas senjata nuklirnya. Tapi mereka ini cenderung menahan diri karena resiko eskalasi global yang lebih besar. Inilah mimpi buruk dunia. Kalau Moskow merasa negaranya diambang kehancuran, Rusia bisa mengaktifkan sistem perimeter atau yang lebih kita kenal sebagai dead hand, sistem otomatis yang akan meluncurkan ratusan rudal nuklir antar benua bahkan jika pusat komando Rusia hancur. Begitu ini terjadi, tidak ada jalan kembali. Dampaknya bukan cuma menghancurkan Eropa, tapi juga mengancam keberlangsungan peradaban manusia. Dan inilah alasan kenapa konflik ini begitu berbahaya. Karena satu kesalahan kecil saja bisa memicu perang terbesar dalam sejarah modern. Kalau kita bicara teknologi militer, NATO ini jelas unggul jauh. Armada jet tempur generasi kelima, kapal induk tercanggih, sampai jaringan satelit global yang hampir mustahil untuk disaingi. Tapi Rusia punya kekuatan lain yang membuat dunia tidak bisa tidur nyenyak. Strategi nuklir.
Dengan doktrin escalate to de-escalate dan sistem dead hand yang bisa meluncurkan ratusan rudal secara otomatis, Rusia memegang tombol yang bisa mengubah dunia cuma dalam hitungan menit. Itulah kenapa di balik semua unjuk kekuatan, diplomasi adalah kunci terakhir. Karena kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, yang bakal hancur bukan cuma Rusia ataupun negara-negara NATO, tapi seluruh peradaban manusia. Dan saat ini tiba, sekali lagi, tidak akan ada jalan untuk kembali.